Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bab 2 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat mal dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat orang yang berzakat mal dengan benar. 3. Peserta didik mampu mendeskripsikan jenis harta yang wajib dizakati dan nisabnya dengan benar. 4. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah zakat mal dengan benar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita semua membaca doa sebelum belajar, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Ada gambar emas dan perak, hasil perniagaan, hasil peternakan, ada hasil perkebunan, dan ada barang temuan. Di sini semua adalah bagian dari zakat mal. Apa pengertian zakat mal? Mal menurut bahasa artinya harta. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, hukum zakat mal adalah fardu ain. Jika mampu memiliki harta, maka wajib untuk berzakat mal. Syarat-syarat orang yang berzakat atau yang disebut dengan muzaki. Yang pertama, beragama Islam. 2. Merdeka, tidak hamba sahaya. 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. 4. Harta mencapai 1 nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Sudah 1 tahun dimiliki. Nah, itulah syarat-syarat muzaki, orang yang berzakat. Selanjutnya adalah jenis harta yang wajib dizakati dan besarnya nisab. Itu ada kolom, yaitu jenis harta, nisab, dan kadar zakatnya. Emas, nisabnya 93,4 gram atau kadar zakatnya yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5%. Perak,
nisabnya 642 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Perniagaan, nisabnya standar emas. Kadar zakatnya 2,5%. Pertanian, nisabnya 750 kg. Kadar zakatnya apabila tanpa biaya irigasi adalah 10%. Apabila ada biaya irigasi, besar kadar zakatnya adalah 5%. Kemudian ada peternakan berupa kambing, sapi, atau kerbau. Ada 40 ekor, yaitu 1 ekor umur 2 tahun, 30 ekor, 1 ekor umur 1 tahun. Kemudian barang temuan, kalau barang temuan itu tidak ada nisabnya. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 20% tunai. Perikanan, nisabnya standar emas, kadar zakatnya 2,5%. Perkebunan, nisabnya standar emas juga, kadar zakatnya 2,5%. Dan profesi, nisabnya standar emas, kadar zakatnya 2,5%. Nah, anak-anak harus hafal ini ya. Biasa yang sering keluar itu emas, perak, kemudian peternakan. Nah, semuanya dihafalkan. Berikut ini adalah zakat sapi, zakat kambing, atau zakat unta. Ini kolomnya sangat-sangat komplit ya, bisa dilihat. Itu ada zakat sapi apabila memiliki sapi sebanyak 30-39, itu zakat yang wajib dikeluarkan itu ada 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. Tabi itu apa? Anak sapi umurnya 1 tahun lebih. Nah, kalau memiliki 40-59 ada zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor sapi betina musinnah. Apa itu musinnah? Anak sapi umur 2 tahun lebih. 60-69 wajib mengeluarkan 2 ekor sapi tabi. 70-79 ada 1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi. 80-89 ada 2 ekor sapi musinnah. Nah, kalian bisa membaca sendiri ya, bisa lengkap. Ada zakat kambing, apabila kalian memiliki 40-120 wajib mengeluarkan 1 ekor kambing 2 tahun atau domba 1 tahun. 121-200 ekor wajib dizakati 2 ekor kambing atau domba. 201-300 wajib mengeluarkan 3 ekor kambing atau domba. Nah, kelipatannya 100. Kalau 100 zakatnya tambah 1 selanjutnya. Kemudian ada zakat unta, itu ya, ada 5-9 wajib zakat 1 ekor kambing. 10-14 ada 2 ekor kambing. 15-19 dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Kemudian dihafalkan ya. Siapa tahu apabila ada soal bisa keluar, atau apabila kalian memiliki harta sebanyak itu kalian bisa mengetahuinya. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat mal atau yang disebut mustahik. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, dari Quran surat At-Taubah ayat 60 itu
itu terdapat 8 golongan ya. Ada fakir, miskin, mu'allaf fisabilillah, gorim, amil zakat, ibnu sabil, dan riqab. Apa itu fakir? Nah, fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha. Kalau miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang keempat itu ada ibnu sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir, dan para pelajar perantauan. 5. Riqab, hamba sahaya atau budak. 6. Amil zakat, yaitu panitia penerima atau pengelola zakat. 7. Gorim, gorim itu apa? Orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Dan yang kedelapan itu adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Nah, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah hikmah zakat. Apabila kita berzakat, itu adalah wujud kita, ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 6. Menolong, membantu dan membina kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Nah, itulah hikmah dari zakat. Maka dari itu, ayo membayar zakat. Nah, materi hari ini kita cukupkan tentang zakat mal. Semoga kita bisa mengamalkannya ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Bumaya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.